Ketika kita buat baik kan banyak orang menghina kita. Kau nggak usah banyak cerita. Kau sok paten ya kau ini. Sok paten. Jilbab besar sok paten. Peci-peci tahunya aku dulu. Kita sama dulu sama. Mulailah. Jalan-jalan ke Siantar singgah sebentar ke Kota Barus. Tunggu dulu sebentar, Ustadz lagi haus. Perlu kita ketahui bersama bahwa kajian ini adalah bangkit dari rebahan. Iya kan? Ini merupakan tema yang luar biasa yang saat ini memang banyak orang menikmati rebahan tersebut. Pemuda dan pemudi adalah sosok generasi 10-20 tahun akan datang. Jadi pemuda ini harus kita ambil bahwa tujuan baiknya pertama adalah bagaimana pemuda ini bisa bermanfaat bagi orang lain, termasuk laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki bermanfaat di tengah masyarakat supaya masyarakat merindukan kedatangan pemuda itu. Begitu juga dengan perempuan. Tidak adanya remaji ataupun pemudi bahwa masyarakat itu merasa kehilangan, berarti ada yang diharapkan masyarakat, yaitu sebagai pemuda dan pemudi. Kalau bahasa kasarnya, rebahan itu sudah masuk ke dalam ruang lingkup pemuda-pemudi, bukan masuk lagi, sudah mendarah daging, bahkan sudah mendarah daging. Rebahan itu kalau bahasa kitanya malas, terlalu banyak angan-angan, terlalu banyak hayalan. Maka betul orang ilmuwan mengatakan bahwa mau setinggi apapun cita-citamu, kalau kerjamu tidak berubah menjadi lebih baik, silahkan kubur baik-baik apa yang kau inginkan di hadapan Allah. Maka antara cita-cita harus ada kerja keras. Yang pertama, bahwa ingin menghilangkan rebahan ini, ingin menghilangkan malas ini, bahwa kita harus berkomitmen kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Andai kata kita tak di masjid ini, andai kata kita tidak masuk di ruang lingkup rumah hijrah rantau perapat, belum ada kepastian kita bahwa kita terhindar dari yang namanya rebahan. Andai katalah kita di rumah saat ini, ada kalanya kita bermalas-malasan, ada kalanya kita memegang handphone berjam-jam, ada kalanya kita tidur berjam-jam. Bahkan Islam itu menjelaskan bahwa tidur di sore hari itu tidak diperbolehkan, bahkan tidak baik tidur di sore hari. Maka bukti bahwa anak muda dan anak mudi, baik wanita baik laki-laki, sudah banyak rebahan itu menyelimuti mereka. Maka kita harus ambil solusinya. Apa yang kita gunakan, apa yang kita lakukan untuk supaya pemuda dan pemudi ini, seluruh anak-anak muda yang mendengarkan, yang menyaksikan rumah hijrah rantau perapat, dapat dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan di dalam surah Al-Asr, inilah ada ayat Allah bersumpah di sini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr, demi masa, demi waktu, waktu yang sudah kita gunakan tak akan pernah akan kembali lagi. Waktu yang sudah kita lalui takkan pernah terulang kembali. Masa muda kita takkan pernah datang ketika kita sudah berada di masa tua. Masa tua kita takkan pernah datang ketika Allah sudah wafatkan kita. Begitulah terus menerus, bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini, bahwa harus ada peningkatan. Maka Allah begitu tegas mengatakan dalam Al-Quranul Karim, wal 'asri,
innal insana lafi khusr. Nanti banyak manusia itu yang merasakan kerugian. Banyak manusia itu yang menyesal. Banyak manusia itu yang menganggap dirinya tak berguna setelah dilaluinya banyak waktu. Waktu itu tidak digunakannya untuk bermanfaat bagi orang lain, bahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah sudah menjalankan ataupun menurunkan ayat ini, berarti kita harus kembali. Jangan sempat kita dikategorikan orang-orang yang merugi. Ini kita mungkin masih di angka umur 27, 30, nanti akan berkeluarga. Jangan sempat di masa kita berkeluarga ada penyesalan, andai kata aku dulu. Kalau sudah berandai-andai, andai kata dulu begini, andai begitu, itu sudah jatuh pada dirinya penyesalan yang luar biasa. Maka salah satunya adalah kita harus kembali ke jalan Allah dan kita harus bangkit dari rasa malas ini. Karena malas ini tidak akan pernah menimbulkan kebaikan di hadapan Allah. Ketika berkumandang azan, dia tetap berbahan. Dia tetap menggenggam handphonenya. Dia tidak kenal panggilan Allah. Sudah Allah katakan, sudah muazzin katakan, dipanggil manusia itu, hayya ala shalah, ayo salat. Dia tetap masih berangan-angan. Maka salah satu yang paling besar menghancurkan anak muda, anak gadis, salah satunya adalah menyalahgunakan handphone tersebut. Perempuan, banyak rebahan yang kita lakukan, yang kalian lakukan di jalan Allah itu, tapi Allah tak menyukainya. Ada aplikasi yang mempertontonkan manusia dengan lekuan tubuhnya, dibukanya auratnya. Dibukanya auratnya, digunakan aplikasi itu. Bukan hanya satu kabupaten yang melihat keburukannya, bahkan satu Indonesia melihat keburukannya di jalan. Pada saat itu Allah tak menyukainya. Inilah akibat rebahan itu, akan banyak mengakibatkan kehancuran, akan banyak mengakibatkan mudarat, akan banyak mengakibatkan perilaku buruk. Salah satunya perilaku buruk itu, perhatikan, diakibatkan orang banyak rebahan, banyak bermalas-malasan, banyak terlalu berangan-angan tinggi tapi kerja keras tidak mau. Saat itu manusia itu mempunyai kerugian yang luar biasa. Bukan saat ini, akan tetapi nanti sudah di masa tuanya. Maka kondisi untuk menghilangkan rebahan itu, banyak-banyaklah menuntut ilmu. Ini merupakan kajian ilmu. Ini merupakan adalah kita mengambil sesuatu yang tidak kita ketahui. Itulah namanya ilmu. Bahkan dikatakan, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia harus menggunakan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menggunakan ingin bahagia di akhirat harus pula menggunakan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia bahkan di akhirat harus pula menggunakan ilmu pengetahuan. Maka kita ingin bangkit dari rasa malas itu, maka tuntutlah ilmu sebanyak mungkin. Cari ilmu itu. Ada manusia ini punya skill di bahagian usaha, cari ilmu usaha. Ada manusia ini dia skillnya di bidang ceramah, didalami ceramah, dibuka kitab-kitab. Ada di bagian kameramen, belajar. Maka semua itu ada sebenarnya peluang manusia itu sukses, tapi manusia itu tidak menggali potensinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ia katakan bahwa perbedaan ilmu itu sungguh sangat jauh dengan harta.
Ini kalau sudah manusia itu bangkit dari rebahan, pikirannya pun akan berpikir positif dan berpikir luas di hadapan Allah. Kalau sudah punya ilmu, tak akan mungkin orang yang selalu rebahan dia tidak mempunyai ilmu. Dia punya ilmu tapi tidak digunakannya di jalan Allah. Maka rebahan ini salah satu adalah sifat yang betul-betul menjerumuskan manusia ke dalam kenistaan di hadapan Allah. Maka betul kata Ali bin Abi Thalib, salah satu perbedaan ilmu itu dan harta adalah bahwa ilmu itu dikeluarkan akan bertambah, sedangkan harta dikeluarkan pasti akan berkurang. Sudah barang tentu. Kalau orang yang sudah bangkit dari malasnya, tentu dia berilmu. Kalau orang yang sudah berilmu mengeluarkan ilmunya, bukan berarti ilmu itu akan hilang, tapi ilmu itu akan terus bertambah. Maka berpikirlah dari sekarang, jangan pernah ada rasa sesal itu akan datang kepada kita, meskipun nanti kita di titik usaha, di titik usia, di titik tempat tertua, hendaknya jangan ada penyesalan itu yang datang. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang berada dalam kebaikan, pertama kata Ali bin Abi Thalib bahwa ilmu itu dikeluarkan bertambah dan harta itu otomatis berkurang. Sedangkan yang kedua, ilmu menjaga kita, sedangkan harta kita yang menjaganya. Kalau orang berilmu itu ketika dia ingin terjerumus tempat perzinahan, dia akan berpikir, alangkah malunya aku di hadapan Allah. Ini akan menjadi saksi diriku akan dimasukkan ke neraka Allah. Main ilmunya di hadapan Allah. Itu rem, ilmu itu rem. Maka banyak orang yang berilmu tapi remnya tidak macet. Mana yang memacatkan rem ini? Adab. Kurang banyak apa pejabat yang ilmunya tinggi-tinggi, gelar profesor, doktor, MA, MPD, tapi remnya nggak macet. Masuk pakai baju kuning, tulisan tahanan. Berilmu, ditanya bidang ekonomi ngerti, ditanya filsafat ngerti, ditanya apapun ngerti dia. Tapi ada rem yang tak digunakannya, nggak macet rem, udah dipicit-picitnya tak macet-macet, masuk. Maka ilmu itu harus sejalan dengan adab, itu satu paket. Di negeri ini kita bukan kekurangan orang berilmu, kita kurang orang yang beradab. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang berada dalam kebaikan. Ini kata Ali bin Abi Thalib bahwa ilmu itu ilmu yang menjaga manusia itu, sedangkan harta kita yang menjaganya. Ada saja uang kita 50 juta di rumah, kita tinggalkan uang itu, tak akan pernah kepikiran kita ke tempat yang lain selain rumah kita. Sudah kita kunci dalam berangkas uang 50 juta, kita kunci engsel ataupun pintu kamar, ruang tamu pun dikunci, ruang depan dikunci, gerbang dikunci, tetap kita khawatir. Karena apa? Bahwa memang betul harta itu kita yang menjaganya. Apalagi hilang kunci ini, udah berangkas dikunci, pintu kamar dikunci, ruang tamu dikunci, pintu depan dikunci, gerbang hilang kuncinya. Memang nggak hilang uang awak, tapi pening awak masuk ke dalam. Ini pertanda apa? Kalau orang yang rebahan itu, yang malas-malasan itu, hayalannya terlalu tinggi. Ingin begini, ingin DPR, ingin pejabat, tapi usaha nol. Untuk apa itu? Banyak orang yang seperti itu, banyak. Berfoto dia, selfie, cekrek,
buat caption baik-baik, nasihat. Aku takkan bisa mengulang waktu yang sudah aku lalui. Tapi tidur saja kerjanya. Memang betul, takkan kau lalui lagi. Tidurmu itu takkan kau lalui lagi tuh. Memang betul itu yang kau bilang itu. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada dalam kebaikan, kalau sudah meninggalkan rebahan, ada akan bermanfaat pada dirinya, yaitu dia akan menuntut ilmu. Salah satunya adalah ilmu agama. Kita ini punya orang tua, iya ya, ada dan tidak ada, kita harus tetap berbakti kepada mereka. Kalau kita tetap rebahan, kita tetap malas-malasan, kita tetap berangan-angan tinggi, tidak ada kerja di dalam diri kita, tidak ada niat ingin berubah, itu pasti akan membuat orang tua kita sedih. Baik dia hidup, baik dia sudah tak ada. Karena orang tua ini terkadang mereka ingin anaknya itu beriman, tapi nyatanya anaknya itu tidak mau beriman. Pernahkah orang tua mengatakan, "Nak, jangan tinggalkan solatmu. Nak, jangan tinggalkan kau sidokah di jalan Allah." Maka seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa orang tua itu seburuk apapun kita pandang mereka, mereka itu tak pernah memandang kita buruk. Sebenci apapun kita kepada mereka, mereka tak akan pernah benci kepada kita. Maka buktikan, meskipun kita tidak sanggup untuk membalas semua yang ia lakukan, setidaknya kita bisa bermanfaat untuk orang tua kita. Saya jujur, 4 bulan yang lalu ayah saya meninggal. Allah panggil. Apa yang harus saya lakukan? Ataukah hanya sebatas berdoa? Ataukah hanya sebatas meneteskan air mata? Tidak. Ada ilmu di dalam Allah memanggil orang tua kita. Apakah kita bisa bermanfaat untuk mereka? Salah satu manfaat yang terbesar akan dirasakan orang tua apabila anaknya bisa bermanfaat, bisa memperdukipayakan kematian orang tua. Kalau orang yang malas, orang yang tak menuntut ilmu, orang yang rebahan, mustahil ia sanggup melakukan itu. Berapa banyak anak tak sanggup memandikan mamanya? Berapa banyak anak laki-laki tak sanggup imam ketika ayahnya sudah wafat? Berapa banyak anak-anak tak mau mengkafani orang tuanya? Coba kita pikirkan, berapa tahun orang tua memandikan kita? Dia cuma minta sekali kita dimandikan. Itulah orang yang berpikir ke depan menghormati kedua orang tuanya. Kalau orang yang punya sikap rebahan, takkan mungkin ia mencapai ilmu tersebut. Maka kunci di balik rebahan itu, tuntut ilmu setinggi mungkin, terutama ilmu agama. Ilmu agama ini enak, dia berguna di 2 waktu, waktu dunia dan akhirat. Ilmu fisika terkadang dia berguna di dunia saja. Ilmu matematika dia terkadang berguna di dunia saja. Tapi kalau ilmu agama, di saat ini dia bisa bermanfaat, terlebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa memang kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain, terutama kepada orang tua kita sendiri. Karena orang tua itu sosok manusia 2 tiang itu. 2 tiang inilah yang membesarkan kita. Inilah yang membangun kita bagaimana membentuk karakter orang itulah. Kalau sudah patah satu, tak sekuat yang 2 tiang itu. Apalagi kalau sudah patah dua-dua, baru di situ banyak orang yang menyesal dulu tak bisa membahagiakan orang tuanya. Kenapa tak bisa membahagiakan kedua orang tuanya? Ada sifat tercela di dalam dirinya, terlalu banyak angan-angan dalam kehidupannya. Memang betul yang dikatakan Insinyur Soekarno itu, silahkan kau gapai cita-citamu setinggi langit, jatuh pun dia,
dia akan jatuh di antara bintang-bintang. Yang awak takutkan bukan di antara bintang-bintang jatuh, takut awak langsung ke tanah jatuhnya, pak begitu. Takut awak tidak sangkut, langsung ke tanah hancur. Maka banyak orang berkeinginan ingin jadi dokter, Allah buat jadi guru. Saya pribadi ingin jadi tentara, tapi Allah buat jadi penceramah. Nyatanya apa? Bahwa Allah lebih tahu mana yang pantas untuk kita. Ini dia, Allah lebih tahu mana yang pantas untuk kita. Andai kata yang kita inginkan itu Allah buat, baru agak putih saya, tadi agak gelap. Andai kata yang kita inginkan itu Allah buat, belum tentu semua yang kita inginkan itu akan berbuat baik kepada kita, belum tentu. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang berada dalam kebaikan, maka salah satu tadi solusi untuk menghilangkan diri dari sifat rebahan, pertama tuntut ilmu, yang kedua lebih kecil lagi tuntut ilmu agama. Kalau sudah dituntut ilmu agama, dengan izin Allah, sifat malas-malasan itu pasti tak ada. Sifat orang rebahan biasanya malam begadang, kali lawar. Sifat orang rebahan malam begadang, santai. Apalagi ada klub bola favoritnya main, oh luar biasa. Tadi malam Tottenham Spurs lawan Manchester United 3-0. Ada kalanya Barcelona gulung tikar, ada kalanya Real Madrid menang di atas angin. Mereka tahu, karena malamnya itu waktu mereka, pagi tidur. Di angka jam 4, 5, 6, 7, di sini sudah tidak ada lagi anak muda, selalu terlelap di dalam tidurnya, hanya sebatas membuat pulau-pulau di bantal. Ya kan? Maka orang yang rebahan begitu. Allah katakan bangun, dia tak bangun. Allah katakan tidur, dia tak tidur. Kali lawar lepas, kali lawar kan begitu. Pagi sampai sore enggak tahu entah kemana dia, tapi malam baru berkeliaran. Maka itu hindarkan dari diri kita. Karena banyak orang yang menuntut ilmu tapi belum tentu melaksanakannya. Terutama kami penceramah ini. Allah sudah ingatkan di dalam surah As-Saff ayat kedua, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh Allah sangat membenci manusia yang pandai mengatakan tapi tak mau melaksanakan. Banyak orang yang pandai mengatakan, mengolah kata-kata, menuntut ilmu, tapi dia tak mau yang ia tuntut itu ia laksanakan. Maka bukan hanya sebatas menuntut ilmu menghilangkan rebahan, akan tetapi mengamalkan ini lebih luar biasa lagi. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang berada dalam kebaikan, jalan-jalan ke Siantar singgah sebentar ke Kota Barus, tunggu dulu sebentar, Ustadz lagi haus. Tunggu dulu ya. Pertama, solusi menghilangkan rebahan itu pasang niat bahwa kita mau berubah. Yang kedua, solusi menghilangkan angan-angan terlalu tinggi, tuntut ilmu di jalan Allah. Yang ketiga, bahwa kalau sudah menuntut ilmu, apa yang kita tuntut kita laksanakan dalam kehidupan. Yang keempat, ada adab di dalam kita menuntut ilmu. Itulah dikatakan al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ilmu itu lebih tinggi daripada harta. Harta itu posisi paling bawah, atasnya ilmu, di atas ilmu adab. Maka ada orang yang ilmunya tidak terlalu tinggi, adabnya luar biasa. Ini lebih Allah cintai daripada orang yang berilmu tak beradab. Maka kita ini sekarang, yang saya katakan tadi,
bahwa kita bukan krisis orang yang berilmu, kita krisis orang beradab. Maka adab ini perlu. Adab kepada guru, adab kepada orang lebih tua, adab kepada orang tua, ada adab kepada guru, ada adab kepada tuan guru, para ulama, itu ada adab. Bahkan di dalam adab itu, memandangnya saja, kalau orang beradab itu tak sanggup memandang, dia tunduk kepada orang yang dituntutnya ilmu darinya. Maka ini kita sekarang krisis adab. Maka terutama perempuan, orang yang suka rebahan itu akan sejalan orang yang suka membuka auratnya. Orang yang suka rebahan, orang yang suka menghayal, orang yang suka berangan-angan, dia akan mencoba mempertontonkan sesuatu yang tak pantas untuk ditonton. Berapa banyak perempuan saat ini mengumbar-ngumbar auratnya, diakibatkan apa? Akibat rebahan ada pada dirinya. Rasul itu Allah utus untuk mengangkat derajat perempuan. Dulu sebelum datang Rasul, perempuan ini tak bernilai, hanya sebatas untuk memuas hawa nafsu. Bahkan ada orang tua ketika lahir anaknya dikuburnya hidup-hidup. Karena apa? Tidak bermanfaat. Datangnya Rasul, diangkat derajat perempuan. Bagaimana cara mengangkatnya? Al-Ahzab ayat ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allaha ghafurur rahim. Hai istri Rasul, istri sahabat, tutuplah auratmu dari ujung kaki sampai ujung rambut, agar engkau mudah dikenali, engkau tidak diganggu orang yang tak bertanggung jawab. Allah menerima taubat dan Allah sayang kepadamu. Untuk mengangkat derajat itu bukan semudah membalikkan telapak tangan. Maka perempuan yang hadir pada saat ini, jangan pernah bosan mengajak teman dan sahabat kita untuk menutup auratnya, meskipun terkadang hinaan datang kepada kita. Ketika kita buat baik, kan banyak orang menghina kita. Kau nggak usah banyak cerita, kau sok paten ya kau ini, sok paten, jilbab besar, sok paten, berpeci-peci lah. Taunya aku dulu, kita sama dulu, sama. Mulailah. Kalau kita buat baik itu, ada saja orang yang tak suka dengan kita, betul? Ada saja orang tak suka dengan kita. Kita pakai peci begini, memang kita jarang pakai lobe. Tiba pakai peci, apa kata kawan? Pak Haji, tuh nyindir itu. Kalaulah sabar kita tak ada, mungkin emosi kita memuncak. Itulah cobaan. Untuk menghindarkan rebahan ini, tuntut ilmu. Untuk menuntut ilmu, ada di sekeliling kita yang selalu mendorong kita supaya jangan berubah. Udahlah, kita kan masih muda, nggak usahlah kaji-kajian begitu. Masih muda, kita nikmati aja masa muda kita ini. Udah dinikmatinya pula balanggar, habis, selesai. Apalagi mau dinikmati masa muda. Maka seluruh jamaah yang menyaksikan ini, bahwa tidak semudah membalikkan telapak tangan menghilangkan sifat rebahan ini. Cukup sulit. Orang-orang di zaman tahun 90-an itu sulit kita dapatkan orang yang menghayal terlalu tinggi dan berangan-angan. Karena kenapa? Karena di setiap saatnya, di setiap malamnya, yang digenggamnya adalah kitab suci, yaitu Al-Quran. Orang-orang zaman tahun 90-an, Al-Quran itu tak akan pernah mendatangkan untuk bermalas-malasan. Al-Quran itu akan terus mendatangkan kebaikan kepada orang yang membacanya. Membacanya saja 10 kebaikan sudah Allah persiapkan, apalagi melaksanakan apa yang dia baca. Sekarang orang jarang memegang kitab suci Quran, tapi handphone yang digenggamnya.
dikit-dikit siaran langsung, ke pesta siaran langsung. Hai guys, apa kabar guys? Itulah yang dilakukan orang saat ini. Dulu yang digenggam setiap saat Quran, yang dibaca setiap saat Quran, sekarang handphone. Hilanglah handphone kita, mungkin suntuknya kita 1 minggu mungkin. Mak, gawat aku bah, hilang. Gawat, kenangan banyak di situ. Kenangan mantan banyak di situ, mantan diingatnya. Maka seluruh jamaah yang berhadir saat ini, bahwa sifat rebahan itu takkan pernah membawa kemaslahatan, selalu membawa kemudaratan. Kalau sudah berjalan sifat rebahan itu mendarah daging pada dirinya, tentu pasti akan keburukanlah yang selalu menyelimuti kehidupannya. Maka dari itu dapat kita ambil 4 hikmahnya. Pertama, rebahan tak pernah mendatangkan kebaikan. Kedua, solusinya pertama, tuntut ilmu. Ketiga, ketika menuntut ilmu, laksanakan ilmu itu. Yang keempat, paketkan dia dalam ilmu itu, ada di atasnya, yaitu adab. Saya sebenarnya bukan ingin mengakhiri, tapi dikarenakan waktu kita yang tidak cocok dan kurang pas. Karena saya mau berangkat jam 5, suka harus sampai di Kota Batu, karena di Kota Batu sudah ada menunggunya, karena saya akan berangkat ke desa Hatapang. Mohon maaf, mungkin di sana sini, mungkin kalau ada bertanya, 1-2 pertanyaan dipersilahkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.